Assalamualaikum Sobat UFC. UFC 325 sudah selesai. Agak telat sedikit, gue ingin membahas review UFC 325. Ada preview juga yang sempat gue bikin ya. Gue ingin ke partai heavyweight dulu nih. Thalisson Teixeira menghadapi Tai Tuivasa. Menang angka dengan sangat telak ya menurut gue Thalisson Teixeira. Jadi dari tiga hakim, tiga-tiganya dari tiga juri ya, semuanya ini memberikan kemenangan untuk Thalisson Teixeira. Gue pikir di pertandingan pun juga demikian. Dari 3 ronde Thalisson Teixeira menang mutlak di 2 ronde awal. Menurut gue Tai Tuivasa baru mungkin bangkit di ronde ketiga, tapi itu tidak cukup ya menurut gue, karena ya kalau dari angka memang kayaknya tipis nih, 29-28, 29-28, 29-28, tapi dari yang gue lihat di pertarungan tersebut, Tai Tuivasa terutama di 2 ronde awal memang sangat terdominasi oleh Thalisson Teixeira. Tai Tuivasa sendiri sebelum pertarungan ini memang sudah mendapatkan rentetan kekalahan, dan ternyata tampil di depan publik sendiri di Australia juga tidak lantas membuat dia ini bisa memperbaiki penampilannya. Sementara sebaliknya Thalisson Teixeira menurut gue baik itu dari boxingnya, kickingnya maupun juga dari grapplingnya terlihat memang sangat dominan nih jika dibandingkan dengan Tai Tuivasa. Tai Tuivasa sendiri ronde ketiga nampaknya ingin habis-habisan, dan Thalisson Teixeira menurunkan frekuensinya menurut gue, dan itulah yang membuat akhirnya Tai Tuivasa lebih menguasai ronde ketiga. Tapi sekali lagi itu tidak cukup karena dia sudah tertinggal sangat jauh menurut gue di 2 ronde awal. Lightweight bout antara Mauricio Ruffi menghadapi Rafael Fiziev. Menurut gue nih kejutan bagaimana Mauricio Ruffi bisa men-TKO Rafael Fiziev. Rafael Fiziev nampak lebih mengontrol menurut gue pertarungan, baik itu di ronde pertama dan juga di awal-awal ronde kedua. Tapi memang Mauricio Ruffi ini menurut gue lebih efektif dalam melakukan serangan, terutama boxing. Jab-jabnya menurut gue sangat menyulitkan Rafael Fiziev yang nampak juga ingin tampil agresif ya. Dan ya ada sebuah situasi menurut gue di ronde kedua di mana pukulan dari Mauricio Ruffi ini masuk dan membuat Rafael Fiziev gontai. Sempat dia ingin berusaha ingin menyelamatkan rondenya, tapi menurut gue Mauricio Ruffi juga sangat cerdik ya, dia tahu dia memiliki momentum, dan akhirnya ya dia berhasil menyelesaikan Rafael Fiziev dengan TKO. Ini menurut gue hasil yang mengejutkan tentu saja, karena Rafael Fiziev nampaknya sebelum pertarungan ini lebih diunggulkan, terutama dengan lawan-lawan yang pernah dihadapi sebelumnya. Nah, Rafael Fiziev gue yakin sebelum pertarungan menghadapi Mauricio Ruffi ini juga berharap bisa menang supaya ranking peringkat dia bisa tinggi dan dia memelihara peluang untuk bisa terus bersaing di papan atas, di ranking atas untuk kelas lightweight. Tapi dengan kekalahan ini jelas ya dia harus turun menurut gua peringkatnya. Di sisi lain Mauricio Ruffi ada kemungkinan peringkatnya naik, tapi apakah lantas terus dia akan memiliki peluang menghadapi peringkat-peringkat di atasnya? Menurut gua tidak demikian, karena ya menurut gua harus ada pertarungan-pertarungan selanjutnya, terutama untuk Mauricio Ruffi. Untuk Rafael Fiziev sendiri ini seperti lampu kuning ya dengan kekalahan dia, karena dia sempat sebenarnya Rafael Fiziev ini memiliki peluang untuk bangkit setelah 3 kekalahan beruntun, 2 dari Justin Gaethje dan 1 dari Mateusz Gamrot. Tapi setelah menghadapi Ignacio Bahamondes, petarung lainnya juga yang pada saat itu menurut gue memiliki performa yang juga lumayan, petarung asal Chile ya, yang memiliki catatan rekor kemenangan sebelum menghadapi Rafael Fiziev, tapi takluk menghadapi Rafael Fiziev sehingga dia mendapatkan kesempatan untuk menghadapi Mauricio Ruffi, dan ya ternyata berakhir dengan kekalahan, sehingga menurut gua ini seperti kayak lampu kuning bagi Rafael Fiziev. Pertarungan selanjutnya ini sangat menarik ya, akankah Rafael Fiziev bisa mendapatkan kemenangan? Tapi menurut gua nampaknya mungkin ini ya kayak di persimpangan lah menurut gue ya, karena dia lebih diunggulkan, dia lebih memiliki modal menurut gue, tapi memang lawan yang dihadapi juga
tidak main-main. Lawan yang sebelum kekalahan menghadapi Benoit Saint-Denis, Mauricio Rufini mencatatkan rentetan kemenangan juga ya di UFC. Kita lihat akan seperti apa karir selanjutnya dari Rafael Fiziev. Lightweight lainnya, Benoit Saint-Denis menghadapi Dan Hooker. Ronde kedua juga TKO, selesai. Benoit Saint-Denis sangat dominan menurut gue. Tadinya gue khawatirkan ada dari sisi jet lag ya, karena memang letak geografis Australia dengan Eropa ataupun juga dengan Amerika, tempat biasa Benoit Saint-Denis ini bertarung, ini cukup berbeda, tapi ternyata tidak seperti itu. Justru Benoit Saint-Denis menurut gue menunjukkan dominasinya. Banyak pukulan menurut gue langsung masuk dengan telak, lalu juga grappling dari Benoit Saint-Denis, dan akhirnya justru mengkanvaskan atau menyelesaikan Dan Hooker dengan TKO. Hal yang sangat luar biasa menurut gue, dan ini juga menegaskan ya bahwa Benoit Saint-Denis petarung yang sebelumnya digadang-gadang sebagai rising star, katakanlah seperti itu, sebelum dia dihentikan oleh Dustin Poirier dan juga dia kalah menghadapi Renato Moicano, bahkan di Paris dia kalah TKO, tapi dia bisa bangkit, termasuk mengalahkan Mauricio Rufini dan juga Dan Hooker, serta sebelumnya mengalahkan Beneil Dariush dengan selesai, artinya sebelum pertarungan selesai, baik itu melalui submission maupun KO TKO. Ini menegaskan bahwa dia merupakan salah satu petarung yang berbahaya di kelas lightweight. Yang menarik juga bagaimana setelah pertarungan tersebut Benoit Saint-Denis ini berkata ya, dia ingin menantang, kalau yang dari gua tangkap, dia ingin menantang petarung Arman Tsarukyan yang saat ini tentu saja sedang menatap atau mengincar gelar juara ini. Artinya menantang siapapun yang saat ini memegang gelar juara ya, tapi jelas sudah ada interim dan juga Ilia Topuria ya. Artinya interim Justin Gaethje dan juga champion Ilia Topuria nampaknya memang akan bertemu dulu. Dan menurut gue memang Arman Tsarukyan harus menghadapi paling tidak satu pertarungan lagi. Dan apakah pertarungan itu menghadapi Benoit Saint-Denis, bisa saja terjadi ya, karena dari nama-nama yang ada di ranking lightweight, ya Charles Oliveira sudah pernah dikalahkan oleh Arman Tsarukyan, Paddy Pimblett kalah menghadapi Justin Gaethje, dan menurut gue memang yang paling make sense, salah satu yang paling make sense adalah Arman Tsarukyan menghadapi Benoit Saint-Denis. Tapi ini berarti juga Benoit Saint-Denis memiliki peluang nih, karena kalau Benoit Saint-Denis mampu mengalahkan Arman Tsarukyan, bisa jadi dialah yang akan maju untuk menjadi penantang gelar selanjutnya, walaupun ini juga tentu saja tidak akan terjadi dalam waktu singkat ya. Tapi sekali lagi pertarungan yang sangat luar biasa menurut gue, dominasi dari seorang Benoit Saint-Denis menghadapi petarung senior veteran mungkin ya, Dan Hooker. Dan main event, Alexander Volkanovski menghadapi Diego Lopez, pertarungan kedua. Luar biasa, Alexander the Great Volkanovski sangat dominan di 4 ronde menurut gue ya. Hanya di ronde kelima mungkin Diego Lopez memiliki peluang untuk bisa mendapatkan poin lebih, walaupun ada juri juga yang memberikan 50-45 untuk Volkanovski, tapi secara keseluruhan memang Alexander Volkanovski menang secara telak di pertarungan tadi. Boxingnya sangat cepat sekali, takedown defense-nya juga sangat baik menurut gua, dan secara keseluruhan walaupun Alexander Volkanovski tampil dominan, tapi bagaimana perlawanan dari Diego Lopez juga menurut gue membuat pertarungan jadi enak untuk disaksikan. Tapi secara kualitas jelas Alexander Volkanovski lebih baik dibanding Diego Lopez. Dan ini juga berarti ya untuk sementara Diego Lopez harus mengurungkan dulu ya, karena tidak mungkin dia akan mendapatkan pertarungan ketiganya menghadapi Alexander Volkanovski dalam waktu dekat. Kemungkinan Alexander Volkanovski harus berhadapan dulu dengan penantang lainnya. Dan dia berkata dia tidak akan berlaku tidak adil. Artinya siapapun yang menduduki peringkat pertama sebagai penantang, kemungkinan besar akan diberi kesempatan oleh Alexander Volkanovski untuk bisa berhadapan dengan dirinya. Kurang lebih seperti itu sobat UFC. Bagaimana? Ada pendapat lain sobat UFC? Terima kasih banyak dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.